Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, nggak bosan-bosan teman-teman, sama saya Wahyu yang tiap hari-hari ngisi di Facebook, kemudian ngisi di Zoominar, kemudian di workshop juga ngisi lagi, kemudian di YouTube Editernak, YouTube Gaper juga kita ngisi juga. Jadi memang background saya adalah backgroundnya di edukasi. Jadi pengetahuan apapun yang kita tahu, sudah kita konfirmasi, akan kita bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman juga bisa lebih banyak wawasan seperti itu. Nah, kali ini kita ada di kandang yang umbaran ya, seperti umbaran tapi intensif. Ini rada aneh ya, kita nggak biasa seperti itu lihatnya. Jadi ini dia pagarnya pakai kawat. Ini kayaknya kawat anoa itu ya, yang kuat itu ya. Nah, di atapnya sendiri ini pakai atap transparan, jadi sinar matahari langsung masuk ke bawah. Cuma saya belum ngukur ya suhu di dalam kandang itu berapa, di luar kandang berapa, karena hari ini saya cuma ngitung beberapa pakan hijauan. Kita lihat, cek kadar airnya seperti apa, sehingga kita bisa bikin pakan komplit yang presisi kayak gitu. Nah, di kandang umbaran ini ada jenis Texel ya. Ini Texel dikawin juga sama Texel, sehingga akan menghasilkan Texel baru. Jadi kalau kita lihat dari cempe-cempenya itu bulunya lebih kriwil-kriwil gitu. Terus juga di sini ada garutnya juga di sini kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nernakin atau budidaya Texel ya bisa ngambil di sini kebetulan, karena stoknya juga banyak dan jantannya juga gede-gede lah kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk breeding, semakin gede pejantan, semakin gede betina, maka nanti cempe yang dihasilkan juga gede. Ketika cempe yang dihasilkan itu gede, maka pertumbuhannya sangat-sangat signifikan kayak gitu. Jadi itulah enaknya kalau misalkan teman-teman pakai domba-domba yang super kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai domba-domba yang ibaratnya kurang super, itu biasanya anaknya kecil-kecil dan resiko survive-nya itu lebih rendah kayak gitu. Itu jeleknya seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena apa? Karena kita sudah punya SOP khusus. Jadi ketika ternak habis melahirkan itu diusahakan memang diperah ya, kolostrumnya diperah, kemudian didotin ke cempe-cempe tadi. Misalkan cempenya ada 3, ya udah dibagi 3. Dan kalau bisa induknya ketika kita udah memprediksi nih, ini bakal cempenya 2, bakal cempenya 3, apalagi kalau kita punya USG, oh ini 3 anaknya, oh ini 2 anaknya, itu kita bisa mempersiapkan ketika si induknya ini bunting tua. Biasanya bunting tua kalau kita kasih pakan asal-asalan itu dia akan ada resiko ambruk. Tapi kalau misalkan kita kasih pakan yang bagus, apalagi kita tahu nih janinnya ada berapa, itu kita bisa ngesetting supaya nanti susunya bisa montok kayak gini. Jadi di sini ada contoh, ini susunya sangat montok sekali kalau untuk Dorper ya. Ini Dorper F1 betina yang dikawinkan sama full blood, nanti menghasilkan anakan F2. Nah, itu dilihat di situ nanti susunya itu montok besar gitu. Nah, itu kalau misalkan ditunjang dengan nutrisi yang bagus, protein yang cukup tinggi, serat yang cukup, kemudian energi yang cukup, insya Allah susunya bisa banyak. Jadi resiko kematian karena kelaparan itu rendah. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa untuk di cempe sendiri itu faktor pembunuh terbesar itu yang pertama diare ya, yang kedua itu kelaparan. Kelaparan karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman manajemennya kurang bagus, produksi susu induknya kurang, cempe nggak dapat susu. Yang pertama itu, ketika nggak dapat susu ya dia misalkan makan apapun yang ada di situ. Nah, itu resikonya di situ. Makanya kenapa teman-teman saya minta supaya bikin palungan khusus untuk cempe kayak gitu. Dan juga teman-teman juga harus mempersiapkan milk replacer. Ketika misal si induk ini susunya kurang, teman-teman bisa nambahin dengan dot kayak gitu. Karena apa?
Karena kalau cempe udah kerdil teman-teman, itu nanti resiko pertumbuhannya jadi terhambat. Itu jeleknya seperti itu. Jadi diusahakan dalam kandang teman-teman sendiri itu nanti di grade-grade gitu loh. Jadi misalkan cempe ini bobot lahir sekian, nanti bobot 1 bulan sekian, bobot 2 bulan sekian, bobot 3 bulan sekian, nanti kita bisa mengkategorikan cempe ini masuk grade A, grade B, grade C atau grade D kayak gitu. Nah kalau misalkan masuk grade D ya jangan dijual ke teman-teman yang sesama breeding kayak gitu, tapi juallah langsung ke end user konsumen, misalkan buat akikoh kayak gitu. Nah kalau yang kualitas A misalkan, kalau misalkan teman-teman kebanyakan ya bisa dijual ke teman-teman breeding, sama breeding yang mungkin udah paham ya tentang manajemen ternaknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan belum paham ya bisa dikasih yang grade-grade rendah dulu, karena resiko kematian itu yang merugikan lah seperti itu. Jadi ketika kita bisa nge-grade atau mengkategorikan cempe-cempe yang kita jual nanti, itu kita punya harga tersendiri. Itu enaknya kayak gitu sih. Nah teman-teman, untuk manfaat dan kekurangan kandang umbaran ini, sebenarnya untuk kandang umbaran ini perlu kurang lebar ya. Yang pertama itu, terus juga alasnya ini kan langsung tanah. Alas tanah ini diusahakan jangan sampai ada air hujan atau air apapun yang masuk membasahi di bawah. Apalagi kalau untuk cempe-cempe yang habis lahiran, yang pusernya itu masih belum kering, itu sangat-sangat beresiko seperti itu. Terus juga kalau misalkan teman-teman bikin kandang umbaran seperti ini, sebaiknya ada panggungnya. Jadi ternak itu kalau misalkan habis makan, dia pasti kan gayemi ya, mengunyah mama biak atau mengunyah kayak gitu. Nah biasanya mereka akan tidur-tiduran di panggungnya kayak gitu. Jarang mereka akan tiduran di bawah seperti ini, kecuali memang dia nggak dapat akses untuk naik ke panggung kayak gitu. Nah mungkin juga untuk kekurangannya, kalau umbaran seperti ini pasti dingin ya, kalau malam pasti dingin. Apalagi kalau misalkan angin bisa langsung masuk, itu ada resikonya dia mengalami kedinginan dan drop lah, badannya drop. Apalagi kalau di cempe itu sangat-sangat rawan terjadi hipotermia. Jadi suhu badannya itu di bawah suhu standar kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu harus dipikirkan oleh teman-teman semua. Dan akses minum, akses makan harus bebas, kapanpun dia mau makan, kapanpun dia mau minum seperti itu. Terus untuk cempe sendiri memang butuh space yang cukup lumayan ya. Karena apa? Cempe itu suka bermain-main, jadi dia suka lari-lari seperti itulah. Lari-lari itu memungkinkan perkembangan cempe itu bisa lebih bagus. Jadi badannya bisa lebih bongsor ya, lebih apa namanya, lebih energik lah seperti itu, dibandingkan sama cempe-cempe yang hanya dikurung di kandang individu. Jadi teman-teman yang perlu diingat adalah ketika memasukkan indukan di kandang individu itu tujuan utamanya adalah membangun bonding, membangun ikatan antara cempe dan induk. Ketika cempe ini dia cuttingnya atau nyedotnya, nyusunya itu udah bagus, nah itu bisa nanti dikolonikan lagi ya gitu. Dan kalau misalkan induknya ini misalkan dia apa ya, kurang ngakoni anaknya ya, fungsinya kandang individu tadi itu untuk supaya ngikat tadi sama anaknya. Kalau dia udah terikat kuat, kita masukkan di kandang koloni lagi, itu lebih bagus ya gitu. Jadi kandang individu itu untuk recovery setelah melahirkan saja, itu yang paling bagus lah seperti itu. Sama untuk recovery sakit ya, untuk recovery sakit atau ya sakit karena penyakit manajemen atau penyakit infeksi lah seperti itu. Nah itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe ya, karena teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman nanti dapat diskon 5% ya untuk misalkan mau belanja di Kampung Doka Farm ini. Jadi di belakang saya kebetulan di sini ada F1 Dorper betina yang udah dikawinkan sama yang full blood. Jadi di sini full bloodnya ada 2 lebih ya, nanti akan ditambah lagi. Itu
kita akan mencetak F2, F3, F4 sampai F5 seperti itu, sehingga nanti misal teman-teman mau ibaratnya mau nambah domba lagi yang F2, F3 kayak gitu, nanti teman-teman bisa menghubungi ke sini kayak gitu. Karena di kandang ini memang kita konsen nanti di Dorper saja. Nah, di sini memang ada varian, masih ada Texel, terus ada Garut juga seperti itu. Nanti kedepannya kita mencetak S1, F2, F3, F4 seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.